lagi dalam acara yang keren banget, dalam acara rohani podcast yang kekinian ya Pak Nando. Oh iya dong. Kita dalam acara milenial Baper. Nah, hari ini kita akan berbicara nih tentang hal-hal yang seru nih Kak Nando ya. Kita bicara tentang hal-hal yang dimana mungkin kalau dilihat dalam dunia gereja, dunia pelayanan agak tabu nih gitu kan. Tetapi betul, kita betul. mau bongkar ternyata ada sesuatu hal yang menarik di mana Tuhan tetap bekerja, itu yang paling penting ya. Oh iya. Ya kan? Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, kita mau bahas apa sih hari ini coba Kak Nando? Kita mau bahas orang Ambon. Oke. Ya, Ambon. Oke, saya Ambon. Mau buka Cina. Ambon. Kita orang Ambon semua di tempat ini. Kita semua orang Ambon semua ya. Betul. Gitu. Dan kita bahas penguasa kafe di Jakarta. Siapa yang tidak kenal dengan bandnya ya gitu. Dan satu lagi nih yang paling penting, ketua umum. Wow. Bakuraga. Bakuraga. Apa tuh Luar biasa. Bakuraga? Nanti kita akan tanya. Oke, kita akan nanya. Kita tanya Bakuraga itu apa. Nah, hari ini narasumber kita yaitu adalah Kak Tongki. Welcome. Shalom Kak Tongki. Halo. Say hey bagi teman-teman milenial Halo, Adik. Baper. Shalom semuanya. Oke, Luar mantap. biasa. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih. Kemarin kan kita dengar Kak Tongki ini kena COVID ya. Iya Nah, betul. ini apalagi lagi pandemi nih. Lagi pandemi. Nah, kita juga dengar bahwa ada kesaksian-kesaksian yang bagus banget dari Kak Tongki tentang gimana bisa sembuh dari COVID. Nah, kita mau dengar kali ya hari ini. Coba Kak Tongki bisa ceritain gimana? Ceritain dari awal nih. Dari awal dong. Dari awal. Sikat. Itu kan gua kan nyanyi kan di kafe. Jadi banyak banget tuh teman ke teman virus tuh kayaknya udah mulai deket. Udah mulai semakin deket menurut gua kan. Nggak lama waktu itu kan soundman gua yang kena. Oh. Bukan soundman gua sih, maksudnya soundman kafe yang kena. Iya. Terus terakhir gue main di kafe di daerah Jakarta Pusat apa lupa lah kafenya itu. Terus gue main, Kak Ferdi bilang, "Weh gimana nih di grup? Udah pada pulang kan bubar? Iya. Anak-anak aman semua kan? Aman semua." Gue tuh perasaan gue tuh nggak enak. Gue pengen bilang kayaknya gue nggak aman deh. Iya. Gue pengen bilang aman semua kan, semuanya di grup udah jawab aman Kak, puji Tuhan, aman, puji Tuhan, aman. Gue mau jawab gimana ya? Gue jawab aja lah, aman. Iya. Nggak lama bubar dari kafe itu gue ke markasnya Bakuraga. Oke. Gue nongkrong sama anak-anak, sama sebagian sama anak band gue. Nongkrong gue ketemu, semuanya lagi ngobrol. Akhirnya gue tanya temen gue ini lagi sakit. Kayaknya lagi nggak enak badan, 2 orang di Mabes. Lagi ngobrol-ngobrol. Si Michael bikinin gue teh manis, terus gue salah minum gitu teh manisnya. Dikasih tahu David, "Ki lu salah minum tuh teh manis." Ya, gue nggak tahu, gue udah minum kan. Kenapa selalu minum? Gue nggak tahu yang gue minum teh manis siapa gitu. Oh. Akhirnya gue minum, udahlah, udah kepalang tanggung, udah nggak bisa Iya, juga kan. iya. Nggak lama bubar, besokannya sore badan gue udah mulai kayak anget gitu. Gua bilang, "Ih kenapa nih ya?" Besokannya sih udah mulai anget. Tiba-tiba ada kabar di grup, "Kakak-kakak basudara semua jangan marah, beta kena COVID." Loh mati, beres ini gua. Gua salah minum nih. Itu udah kontak Itu lagi ya. siapa yang ngomong siapa? Ada adik-adik. Adik-adik, Nah, ya? adik-adik. Gue bilang ya udahlah, kita nggak bisa salahin juga kan. Iya, iya. Karena COVID tuh akan, maksudnya Iya, virus iya. tuh Nggak akan bisa kena, nggak bisa dihindarin. Iya. Pasti akan kena semuanya. Akhirnya udahlah tuh gue. Cuma awalnya sih gue ngerasa cuma pusing, demam, biasa aja sih bisa gue lawan. Tapi dari keluarga tuh yang bikin gue khawatir. Oh, oke. Bawa ke keluarga. Coba lu ini, takutnya lu COVID, takutnya akhirnya ketanam. Oh. Ini jangan bahaya nih penyakit Iya. ini, COVID ini. 2 hari, 3 hari, 4 hari gue udah bisa lewatin. Sampai 7 hari. Kayaknya ini mungkin demam berdarah kali. Iya. Gue atau tipes gitu. Soalnya perut gue yang sakit.
Kondisi Oh. udah panas badan. Udah panas. Tapi belum sepanas parah banget belum, Iya, masih iya, biasa iya. lah panas ini. Tapi kok badan gue semakin hari semakin drop, semakin drop. Pas 7 hari itu mulai nyesek. Wow. Pas nyesek gue ditanya abang gue, "Weh, lu rasa nyesek gak?" Gue bilang enggak. Karena kalau gue bilang nanti gue kan sugesti kan. Iya. Tahu gue tuh Iya. gue orangnya sugesti parah. Iya. Gue akan nanti makin nyesek parah gitu. Oh iya. Kalau gue bilang gue nyesek, gue putusin gue nyesek. Iya. Udah gue Nah, pikiran terus. nambah pikiran, soalnya gue udah sesek parah. Gue bilang, Tuhan gimana nih ya, gue nyesek nih tiap malam. Kadang-kadang dia suka ngeberhentiin napas. Tuk. Iya, ngeberhentiin napas. Iya. Gue suka segitu sendiri. Gue bilang gue ngeri banget nih. Karena belum ada alat-alat yang lu kasih ke gue tuh. Iya. Itu mungkin kalau ada gue pingsan langsung. Iya. Gue nggak tahu saturasi gue berapa. Iya. Karena gue nggak mau tahu juga. Padahal si iya, teman iya. gue Dinal ini udah bilang, "Ki, lu beli alat ini deh buat ngukur oksigen dalam darah." Gue bilang gue nggak mau no. Karena gue tahu gue bergejala. Iya. Gue bilang gue nggak nak. Gue bilang, Tuhan ini gimana ya. Gue bilang gue udah panik banget. Memang selama pandemik tuh gue nggak pernah gereja sih. Iya. Susah alasan dengan alasan susah gereja karena gereja di ini kan. Sebenarnya Iya. juga kalau mau niat mah bisa aja ya kan. Terus yang kedua sebelum pandemik juga udah mulai jarang gue ke gereja karena sibuk. Kerjanya malam gue kebalikan kan. Akhirnya gue bilang, waduh nih kayaknya gue nggak ada ampunnya nih sama Tuhan, nggak dikasih ampun. Akhirnya adiknya nyokap gue bilang, coba kamu baca ayat ini. Mazmur 91. Iya. Itu dalam kondisi udah sakit tuh ya. Udah parah banget. Tapi gue nggak mau bilang keluarga gue takut gue pikiran. Iya. Tapi kalau gue nggak bilang, nanti gue koit lebih parah ya kan. Gue bilang gimana ini lagi pandemik, ya kan? Kalau koit anak gue 2 nih. Gue bilang gue ninggalin gimana ya? Gue bilang gue nggak mau dah meninggal secara covid dah. Iya. Akhirnya gue bilang suruh baca ini, baca aja ini. Itu kan lagi nyesek tuh. Iya. Itu ayat panjang banget. Iya. 1-16. Baca baru 2 ayat ini sudah nyesek. Gue bilang engke nggak mempan nih gue. Perasaan doang. Kata om gue, kamu udah baca setiap hari belum? Setiap jam? Yang bener aja setiap jam. Karena gue udah semua obat udah gue coba. Mau obat yang jenis flu burung kayak apa gue belah semua obat. Udah itu dikasih obat tuh ya. Nggak mempan, jujur aja nggak mempan. Gue sendiri yang ngerasain, nggak mempan sama sekali. Gue bilang, udah gue baca ayat itu gue sebenarnya awalnya gue nggak yakin karena gue semakin parah, makin nyesek. Iya. Suruh baca tiap jam men. Tiap nambah ayat. Iya, gue baca, gue berdoa, gue dari bacanya lambat, lama-lama kebantu, bacanya agak lantang, saking gue keselnya gue sembuh gue bacanya yang kuat gitu, sampai tetangga gue denger, gue baca kenceng banget kan tiap hari, gue gak peduli, gue bilang mau mati dengan ayat ini juga gue gak apa-apa, yang penting gue baca ayat ini. Iya. Tiba-tiba gue sembuh. Wow. Tiba-tiba gimana tuh? Tiba-tiba nyesek gue hilang nih setiap gue baca ayat ini. Gue bilang kok gue sembuh nih, udah mulai agak enak kan. Langsung gue bilang, Vi, semua Besta tes semua. Lu pasti kena COVID semua. Gue bilang itu sebelum jadi pas gue baca ayat itu setelah gue udah tes COVID. Ini pasti semuanya kena. Tapi puji Tuhan dari gue baca itu gue yakin, gue bilang Tuhan pasti lindungin keluarga gue. Semuanya kena. Yang sekarang yang masih sakit sekarang ya sepupu gue tuh udah sembuh dari COVID-nya, cuma dia ada flagnya jadi sekarang jadi lanjut lagi dia. Jadi virusnya panjang lah. Bini gue sehat, anak gue sehat, anak gue yang paling kecil sehat. Gue bilang gila, gue yang paling berdosa aja bisa diampunin. Gue bilang ya obat ya semua vaksin bagus, tapi obat yang paling bagus tuh yaitu kuasa firman Tuhan ya. Kuasa firman Tuhan itu gue ngerasain banget. Gue dibilang tuh orang-orang nggak percaya, gue bilang. Nah itu gue lakuinnya, gue bilang ini emang Tuhan dahsyat banget nih. Kayak Tuhan masih pakai gue.
Pas gue udah sembuh, nyokap gue kena COVID. Oh, oke. Pas nyokap gue kena COVID, karena semuanya tuh nggak ada yang berani, karena belum ngalamin COVID, mau nggak mau, iya. mesti gue yang turun. Iya, iya. Gue sama Ino, nggak apa-apa gue sebut nih, gue sama Ino datang. Lagi Gue bilang di rumah waktu itu. lagi di rumah. No, lu bisa doain emak gue ada gak? Ino dengan mental rohaninya dia siap doain emak gue. Tapi pakai masker aman. Gue bilang gue doa. Pas doa, gue bilang gimana ngelihat emak gue makin hari makin layu. Udah dikasih obat, dikasih ini. Ya gue bilang mah baca ayat ini. Itu Gua, nyokap belum tes waktu itu ya? Iya. Lagi drop aja kan? Lagi drop. Pas iya, udah iya. gue tes nyokap, karena gue pikir udah pasti positif. Akhirnya gue tes sendiri, gue Iya. swab sendiri. Oh, oke. Aduh, gue bilang nyokap gue bener positif. Gue baca tuh ayat-ayat apa yang gue kasih dari om gue itu. Gue bilang mah baca ayat ini. Gue tahu mah gue nggak bakal mampu bacanya itu panjang banget. Iya, iya. Nah pas tuh ngomong aja, aduh, saraf di lidah ini nggak bisa men. Gue ngerasain kayak nyokap gue. Ternyata virus Delta itu jahat banget. Iya, memang Dia ngancurin saraf lidah Iya. supaya orang nggak bisa makan, Iya. nggak bisa nelen, nggak bisa minum. Iya. Bayangin sejahat itu. Iya. Gue bilang udah gue aja yang doa, mama dengerin aja ya, mama dengerin. Gue doa tiap malam. Gue bilang gue yakin. Tuhan kasih sembuh juga sama gue. Wow. Gue bilang. Padahal gejalanya tuh udah ini udah. Oh, nyokap sempet drop ya? Saturasinya tuh bisa sampai 60. 60. Wah, itu mustahil tuh. Dan itu nggak dibawa ke rumah sakit. Wah, Lo Dan bayangin. gue itu harusnya kasih oksigen full. udah tuh, dikasih kan? oksigen. Udah ada. Nyokap gue dipasang oksigen, suster ke rumah gue nggak mau tapi bawa emak gue ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Karena kalau gue bawa ke rumah sakit pasti itu udah on the way udah. Dan kita nggak tahu juga. Karena di rumah Iya. sakit nih, kita gua nggak nggak nyalain masuk. rumah sakitnya. Iya. Tapi ribuan orang yang sakit. Iya, iya. Pasti ya standar rumah sakit yang Taruh rumah ngurusin. sakit. Iya. Iya. Benar. Nggak mungkin dia ini karena nyokapnya Tongki nih gua harus Iya, ngurusin dia iya. kan. Gua siapa? Ya kan? Gua siapa kali? Kecuali anak menteri, anak presiden nih. Ya minimal orang kaya lah bisa bayar. Gua gaji lu 2 kali lipat nih lu. Ngurusin emak gua. Itu juga lebih baik panggil ke rumah kan? Iya, gua mendingan di rumah deh. Gua bilang gua percaya, yakin banget. Akhirnya ya gitu mental gua jadi ketanam mungkin ya. Iya. Karena gua ngerasain. pengalaman. Gue banyak mungkin dibilang temen gue nih agak gila nih, terlalu berani sama Iya. COVID. Temen gue COVID, gue samperin. Lo minum obat ini, temen gue jaraknya jauh, gue samperin, gue deket. Gue bilang nggak jadi masalah. Gue kayak nggak takut lagi sama COVID. Bukannya nantangin. Iya, iya. Tapi gue percaya, maksudnya, gue bilang, gue kayak udah disembuhin tuh, gue yakin 100%. Iya, iya. Bukan disembuhin hari itu juga, sampai kapanpun gue nggak bakalan. Maksudnya Iya, Tuhan iya. kasih kesembuhan bener-bener. Yang bukan kesembuhan dokter besok kambuh lagi, enggak, ini nggak bakalan. Iya, iya. Gue yakin. Karena mindset gue udah ketanam, gue nggak bakalan kena kayak gitu tuh. So, kayak tubuh gue kayak udah kebal gitu. Iya, sebenarnya. iya, iya. Kalau secara kedokteran mungkin ya. Karena penting juga sih kenapa Kak Tongki berani nyamperin atau apa. Salah satu yang jadi yang satu hal terburuk dari COVID adalah penolakan, ya kan? Iya, iya. Ya, jadi Mental. Adik jadi kakak bisa. Makanya kenapa dia jauh gitu karena dia takut ditolak gitu sih. Bener. Ya kan makanya kayak kita sekarang lah. Kita batuk di tempat umum, bersin di tempat Iya. umum. Kita maju umum nggak, gua keselak Betul. nih gitu. Iya. Ya kan supaya nggak di tangga COVID. Kalau nggak atau tiba-tiba kita narik ingus. Iya. Iya kok. Iya, gitu. Sebenarnya yang dilakuin Kak Tongki sebenarnya bukan hal Iya. nekatan atau nantangin COVID, Iya, tapi iya. mungkin pengen menunjukin nih kayak Iya, lu pernah maksudnya- ditolak. Gue pernah ditolak gitu. Iya. Maksudnya sakit paling memalukan itu sakit COVID. Maksudnya Iya. kalau mungkin penyakit lain atau apa HIV atau apa orang taunya udah gitu. Nah, orang pun nggak bakalan kabur Iya. karena nggak bakalan menular kalau Iya, nggak iya. ini. Kalau COVID kan adik kakaknya mungkin bisa lari. Iya. Karena demi keselamatannya, kalau dia nggak mau lari ya kita yang ngendar. Iya, iya. Bener gak? Gua nggak mau nih saudara gua kena gara-gara Iya. gua kan gitu. Betul sih. Makanya itu mental dihajar hancur-hancuran banget. Orang kena COVID tuh, Iya. wah gila deh. Kayak Terus, udah waktu ngerawat nyokap lu gimana? Kan nyokap pasti dirawat di mana? di rumah, nggak ada pilihan. Sebenarnya nggak ada pilihan itu. Gimana nih siapa yang mau ngorbanin? Akhirnya gue terpaksa mutusin, udah di rumah gua aja. Kakak gua nggak tega, Kak Ferdi. Oh iya. Akhirnya kakak gue ngikut lagi. Gue Ikut. bilang lu di rumah aja, gua aja.
Cuma karena gue laki kan bingung, gak ada yang bisa Anak-anak, istri? ngungsi di rumah Pak abang gue. Oh iya. Terus gue tanya bini gue, lu mau bantu gue gak? Maksudnya, terus anak gue yang masih baru lahir itu kan, nggak bisa ditinggal, nggak mungkin gue. Ya akhirnya kakak ipar gue juga, puji Tuhan dia mau relain gitu, turun. Kebetulan gue sama kakak ipar gue nih yang udah pernah kena COVID. Oh oke. Iya. Jadi mentalnya udah siap gitu. Iya. Mungkin kalau yang lain juga kena, ya mungkin mereka juga sama kayak gue mikirnya. Iya. Karena ya demi keselamatan keluarga gue yang belum kena, ya mendingan mereka ngindar udah. Iya. Pilihannya cuma itu sih. Iya. Nggak ada yang. bergejala ya. Heeh. Karena si Kevi kan kena nggak bergejala gitu. Akhirnya gue bilang, memang terakhir tuh titik. Jadi ada titik penentuan tuh kalau orang kena sakit COVID yang parah ya, bukan yang umum yang nggak ada gejala. Yang bergejala tuh titik penentuannya tuh hari apa gue nggak tahu, lu hari keberapa gue nggak tahu. 10. Pokoknya itu kritis banget. Dan situ penentuan, lu kuat atau enggak, kalau enggak lu lewat hari itu. Iya. Jadi antara imun atau COVID yang menang nih. Iya, gue cuma berdoa, Tuhan, kalau gue sembuh, gue mau bantuin orang yang COVID. Oh, oke. Gue bilang tolong Tuhan kasih kesempatan. Kalau enggak, memang gue nggak maksudnya berarti memang Tuhan ada maksud lain. Gue bilang terserah Tuhan, gue berserah. Gue setel lagu, ada lagu yang rohani itu. Bukan doa Yabes. Itu doa Yabes sudah lewat tuh. Maksudnya udah zamannya deh. Gue aduh ini lagunya harus orang juga perlu tahu sih. Aduh gue lupa. Ke anugerahmu gitu ada semua karena anugerahmu. Aku ada saat ini. Ini sih. Wah gila gue nangis terus dengar lagu itu. Iya. Kayak berserah banget gitu. Iya. Gue bilang gue janji sama nazar gue, maksudnya yang gue janjiin kalau gue sembuh gue mau nolong orang yang kena COVID. Apapun caranya, gue nggak bisa pakai uang, yang penting gue bisa pakai apa. Jadi kakak gue yang di yang di luar kota. Jadi dia bantu gue obat banyak banget. Akhirnya obatnya tuh yang saking banyaknya gue nggak minum, jadi gue bisa bantu orangnya. Oke. Iya benar. Dan obatnya juga mahal-mahal tuh pasti, mahal-mahal. di virus Termasuk ponakan gue juga dibantu. Iya. Vitamin. Gue kasih orang yang lagi butuh. Gue bilang mudah-mudahan kakak gue yang di luar kota itu juga makasih juga. Hebat dia pelayanannya. Itu berarti varian Delta kemarin tuh ya? Itu ganas. Itu emang parah tuh. Karena satu keluarga kena. Iya. Gue tuh pernah kena COVID yang pertama. Oke, iya. Yang pertama tuh buat gue tuh nggak terlalu parah. Iya, lewat aja. Jadi gitu. cuma gue nggak bisa nyium, nggak bisa makan pedes. Iya. Gue inget banget gue makan tahu gejrot cabenya 10. Gue bilang gue nggak rasa pedas, cuma perut panas. Di sini nggak ngerasa, kok perut gue yang panas. Gue bilang tiba-tiba sakit. Gara-gara gue bilang gue kena jangan gue COVID nih. Bener. Beres itu Happy di Cibinong, rumahnya Kak siapa tuh? Yang gue tinggal di sana. Nah, itu gue ngerasain yang pertama. Ya biasa aja sih, nggak ada demam-demamnya. Delta ini Nah itu parah. Kayak kesimpulannya pas yang Delta itu, yaitu bukan karena obatnya sih menurut gue, tapi pertolongan Tuhan itu gue ngerasain banget di situ. Emang cara Tuhan nih luar biasa. Nah, makanya kalau kayak gue nih pekerja di kafe, menurut gue ya kalau orang yang gue nggak bandingin sih sama pekerjaan yang lain. Iya. Kayak pekerjaan yang di rumah sakit ya dia tahu bekerja di tempat orang sakit kan. Oke. Iya. Kalau di kafe orang yang mau cari sakit. Jadi kita yang layanin. Oh iya. Kalau di rumah sakit kan nggak pakai peralatannya lengkap karena dia jelas gitu. Masa nyanyi pakai APD? Masa gue nyanyi pakai APD kan nggak mungkin. Jadi gue bekerja untuk orang yang calon sakit. Ini Dinkes nih. lagi gimur. Waktu itu gila gue nyanyi, dengan orang mau ambil mic, mau nyanyi ya pakai mic gue yang gue pakai sama. Gue bilang gue cuma bersuara demi anak bini gue. Gue bilang Tuhan jangan kasih gue sakit. Gue bilang ini kan lagi pandemik. Maksudnya gimana ini nanti gue nggak bisa bayar angsuran nggak bisa bayar kebutuhan anak gua, susu segala macam kalau pekerjaan gua ditutup. Ya akhirnya luar biasa. Nah ini seru nih, dibilang kan di kafe nih. Karena lu mau nanya sesuatu nih tentang kafe nih. Wih, kafe ya.
Oke Kak, gue kenal Kak Tongki kan seorang musisi di kafe. Dan kalau di Jakarta kayak banyak banget ya, nggak usah dibilang kali ya, kafe mana aja yang Banyak Kak Tongki mainin. Nah itu awal dari Kak Tongki berkarir tuh dari kapan sih untuk ngeband di kafe kayak gitu? Awalnya dibentuk itu dari tahun 2006. 2006. Okay. Ya sampai tahun 2010. Akhirnya kita main karena di Jakarta kita belum siap mainnya, kita main di daerah di Samarinda. Oh Kak Tongki tuh orang tinggal lama di Samarinda tuh? Long trip. Karena di Jakarta tuh persaingannya tuh band-band hebat semua. Jadi full band semua stay di situ gitu ya? Di selatan tuh band-band hebat lah. Iya. Jadi kita kalau mau jadi ya mainnya di long trip. Di long trip juga persaingannya ketat gila. Iya. Parah deh. Akhirnya dari situ kita mulai belajar namanya katamu flooring. Akhirnya banyak temen. Akhirnya ya bisa dibilang ya berhasil lah. Iya. 2010 Blackline vakum gara-gara mereka teman-teman fokus kuliah semuanya. Oke. Sama usaha. Udah akhirnya 2016 mulai lagi. Kembali lagi. Iya. Dan semakin mengebrak ya. Ya coba fight di Jakarta, untung dikasih kesempatan sama dibikin lagi sama Kak Ferdi, udah bisa jalan puji Tuhan. Dari main satu kafe mulai pindah ke kafe akhirnya ya lumayan lah. Banyak kafe kita mainin gitu di Jakarta Selatan. Itu aja sih. Nah kan kalau di kafe nih Kak, di kafe kan biasanya orang tuh identik dengan kayaknya tuh kayak dunia malam, kayak dunia malam, ada perempuan, weed, narkoba dan segala macamnya tuh kan ada di situ nih. Biasanya kan tuh tapi gue nggak tahu lah ya atau gimana gitu. Nah kalau Ino lihat kan kalau Kak Tongki ini kan kayak setiap hari ya habis nyanyi ya udah pulang, terus tetap ini ngasuh anak, ya istri, terus Ino juga kalau misalkan lo nonton Kak Tongki, gue pernah nonton juga kan, gitu. Ino lihat nggak ada alkohol yang disentuh, nggak ada rokok yang disentuh. Pertanyaannya gini Kak, kok bisa Kak? Gitu. Sedangkan lu suka lihat tamu-tamu tuh suka kasih kayak apa namanya tuh Kapten Morgan gitu. Akhirnya waktu itu Kak Tongki pernah dapat Kapten Morgan, dapat apa dikasih ke temen kita atau gimana? Dan kedua kan stigma orang-orang awam namanya anak band ya kan, ya kan? Pasti stigmanya ya minimal ngerokok gitu kan gitu. Maksudnya kok bisa gitu loh kayak Kak Tongki apa sih? Kak Tongki bisa kayak enggak, gua harus lurus. Iya gitu. Sedangkan kesempatan banyak, bener kan? Betul, tiap hari. Kalau mau mabuk ya tiap hari bisa. Tapi sebenarnya cerita panjang banget. Gak apa-apa Kak. Santai. Mungkin jadi, ada sebuah titik balik Kak Tongki sampai nggak mau seperti itu gitu. Jadi dulu tuh zaman gua nongkrong, maksudnya jatuh juga dulu kan? Zaman nganggur itu pengennya setiap hari ada minuman, gimana caranya? Iya, gimana caranya ada minuman tiap hari nongkrong biar keren-kerenan, mau ada minuman, ada rokok. Akhirnya saking kebiasaan itu apa namanya? Minum, lama-lama kena sakit gua. Asam lambung. Asam lambung. Gua ketemu Ino, gue minta dibaptis ulang. Gue kan Katolik, gue minta dibaptis ulang. Gue mau bertobat. Dibaptis sama Pak Yance. Sama Pak Yance. Gue bilang gue mau keluar dari zona gue. Kalau enggak gue akan mati di situ. Gue nggak tahu hidup gue mau ngapain. Gue bilang gue mau berubah. Kirain pas berubah tuh gue ngebayanginnya kayak Ino, pakai kemeja putih rapi, pelayanan ikut Billy juga, ikut semua. Ternyata gue balik ke kafe. Gue suruh balik ke kafe, liat cewek-cewek cakep, seksi lagi, minuman kiri kanan. Ini mah bukan balik nih, ngegoda gue hancur-hancuran. Sakit juga kadang-kadang kambuh, kadang-kadang enggak. Tapi gue udah komit lah, jangan gue mau bertobat aja di situ. Gue coba lagian di keluarga gue itu ya alurnya tuh nggak ada yang kayak gitu, didikannya. Akhirnya gue coba. Semuanya juga kayak gitu. Akhirnya di band gue tuh kebawa. Memang di band gue tuh nggak ada yang minum, nggak ada yang. Jadi mereka komit dia tuh jelas banget gitu. Gak ada yang narkoba, nggak ada yang minum.
akhirnya udah kalau cewek ya urusan masing-masing sih. Oh, iya. Pacaran gitu Kalau gue kan udah nikah. Iya. Terus gue udah bertobat juga, ya gue nggak mau lah gitu. Udah hidupnya di dunia malam kan, gue kebalik kan. Orang malam istirahat, gue kerja. Masa gue nanti hancur di situ kan, gue nggak mau. Ya gue mau jadi contoh aja buat anak-anak gue. Dunia malam juga nggak seburuk apa yang orang lihat. Betul. Ini contohnya gue. Jadi gitu. tempat paling nggak mempengaruhi kita untuk hitam ya gitu. Ya gue nggak contoh yang bagus-bagus amat. Paling nggak gue bisa contoh buat sekeliling gue aja, segelintir teman-teman gue aja. Gue nggak kena kono kayak gitu. Gue nggak narkoba, gue nggak minum, gue nggak ngerokok. Itu paling nggak itu aja dulu deh. Iya benar-benar. Nah pertanyaan nih gini Kak, nih kalau soal perempuan nih, pernah gak lu digoda, sorry nih, untuk melakukan hal itu? Ke arah situ mah pastilah, ya gak? Ke arah kayak gitu. Pasti. Itu mah gimana? Boleh ceritain gak Kak kronologi? Sebenarnya gimana lu bisa menang gitu, lu bisa nolak gitu? Sebenarnya sih perasaan itu kan timbul dari diri kita sendiri, bener gak? Iya. Tinggal diri kita sendiri aja bisa eksekusinya riset, gitu. Riset exit gak gitu. Iya. Ya jurus terakhir exit lah. Lari aja. Lari. Kayak YouTube. Iya. Lari. Ya coba ceritain, pernah gak gimana lu sempet diajak gitu? Ya kode-kode hancur lah, ada lah pasti. Diajak. Bareng lah istilahnya, bareng nggak balik kan, ini bahasa-bahasanya kan kayak gitu. Kayak gue. Ya puji Tuhan gue pulangnya bareng kakak ipar juga kan, jadi nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Mau kemana? Kadang pertolongan Tuhan sih. Itu karena Tuhan pakai lu kalau sama kakak ipar aja lah, gitu kan. Jadi biar aman hidup gue. Puji Tuhan, Tuhan kasih posisi gue paling aman, paling nggak bisa bergerak. Ada kakak ipar gue, terserah lu mau jadi contoh buat siapa. Viral ya gak? Giran dibikinin sendiri nggak mungkin tembus bandnya. Bener. Oke. Nggak mungkin maju. Akhirnya itu intinya percaya gini. Kalau kita dibentuk sama orang-orang yang percaya, hasilnya akan bagus. Iya. Gitu. Ternyata iya benar juga. Ada juga kok orang di dalamnya. Ya gua nggak mau sebutin bandnya lah. Maksudnya tuh bandnya tuh top abis, berantakan. Mungkin ya banyak mungkin orang yang nggak percaya di band itu. Akhirnya hancurnya juga cepat juga. Oke. Ini naiknya cepat, hancurnya cepat. Padahal bagus bandnya. Padahal bagus. Paling cuma gara-gara dua, uang kalau nggak cewek. Iya. Itu aja yang bikin band hancur. Puji Tuhan, band gua sampai sekarang ini dari 2016 dibentuk lagi. Itu lebih enggak, bahasanya apa ya? Tidak sedarah tapi seperti sekandung. Orang-orang. Jadi tahu luar dalam banget. Baik-baik semua, mereka tuh saling nolong semua. Ya saling ngingetin. Iya. Memang ceng-cengan mas setiap hari, tapi hatinya tuh saling ngingetin gitu. Jangan bro. Salah sedikit jangan bro. Jangan. Cengengannya kayak ngerti sih. Cengengannya mau bisa berantakan. Nanti kalau cengengan anak orang-orang tuh berantakan. Jadi kita coba kerja di lingkungan yang gelap, tapi kerja juga sama orang-orang yang terang gitu. Itu penting. Dan ketika Kak Tongki tadi bertobat ya kan, tapi balik lagi ke kafe itu kan, itu kayak cara Tuhan juga sih. Ini ada nih anak band gitu kan, tapi hidupnya menjalankan firman Tuhan gitu. Bener. Minum gitu. Walaupun ya gue bukan full timer gereja, gue masih banyak lah keset blangsatnya gue, tapi ya paling nggak orang-orang sekeliling gue tuh selalu ngingetin. Akhirnya gue paling nggak masih di rel lah. Paling amannya masih di rel yang bener. Gue nggak pernah keluar jalur. Itu aja sih, gue masih bisa pertahanin kata-kata gue. Ya itu cuma yang gue heran, gila men, gue jarang gereja. Tuhan kasih kesembuhan gue itu luar biasa banget. Kebaikan Tuhan tuh ini ya apa? Itu gue kadang-kadang kayak nyesel banget gue. Makanya setiap dengar teman yang sakit tuh, apalagi corona, gue langsung kayak janji gue gitu. Langsung di mana gitu, gue kayak sigap begitu. Saya nggak corona aja, sakit apaan tuh gue kayak. Kayak
kayak gimana ya, kayak ngerasainnya anjing, mana janji lu, mana janji gitu. Di dalam hati gua gitu. Ih, katanya sampai pernah ini ya, bener ya. Ngisek gitu ya. Iya, sesek gua itu parah. Berarti itu fake itu masuk tuh. Itu kan Itu pasti yang- bermasalah nih. Yang ditakutin COVID kan ketika fake udah masuk ke paru-paru kayak gitu. Benar. Itu main takutin tuh. Benar. Gua tuh sebenarnya yang paling gua takutin COVID tuh kalau gua bisa rasa sama bisa cium. Oh. Kok kenapa gitu kak? Harusnya kan panik orang nggak bisa rasa, nggak bisa cium, itu panik pasti. Karena gua nggak tahu ini penjelasan secara kedokterannya gimana. Iya. Tapi yang gua alamin nih Yang kayak gini. habis sebagai ini kan. Iya, ini gua berdasarkan COVID. yang gua alamin. Kalau udah bisa rasa, kalau udah bisa nyium, berarti itu udah titik kesembuhan. Nggak bisa nggak nyium, itu udah mulai ada titik kesembuhan. Oh. Lu nggak bisa nyium tiba-tiba dum. Lu udah ada titik kesembuhan. Iya. Lu bisa calon sembuh udah. Karena Kalau itu nggak bisa nyium. istilahnya lebih mungkin gua sederhanain itu lebih ringan kali ya. Iya, mungkin imun sama tubuh lu, mungkin apa gua nggak tahu sih Iya, secara iya, kedokteran. Dia ada perlawanan. Iya. Mungkin udah sampai melawan. sini kali. Iya. Mungkin sampai sini ditahannya kan karena nggak bisa cium tuh. Iya. Kalau yang bisa nyium sampai dia tetap sakit masih bisa nyium sampai terus-terusnya. Itu berarti ini udah los nih. Iya. Diserang sini nih. Iya. Disikat abis sama dia. Habis ya. Bener COVID. Nah gue tuh gitu, Iya, penciuman gue masih kayak kema gue, penciuman gue lancar bro. Wow. Gokil. Itu kayak narasumber kita yang kemarin tuh. Iya. Di Karuben tuh. Iya. Tembus-tembus jadinya disikat paru-paru kiri, sikat paru-paru kanan. Bener. Aduh, kayak orang masuk angin. Kalau di ronsen bisa putih tuh. Bener. Iya. Pisau putih nih. Itu yang paling takutin kan bikin buset. Gue berdiri tuh udah begitu. Udah gue nggak ngeliat apa. Gue harapin mimpi kesembuhan, malah gue ketemu Tuhan Yesus, gue pengen banget gitu dalam mimpi biasa. Enggak ketemu. Gimana gitu caranya gue bilang. Mungkin hati gue masih ditutup kali ya. Iya. Pas suruh om gue baca, memang gue cuma dikasih tahu ayat itu. Iya. Mungkin ada kesaksian kali om gue. Iya. Gue baca Mazmur 91 tuh sampai habis tuh. Kan panjang dari nyesek sampai lancar, gue sampai lantang ngomong satu RW gue denger. Jadi udah tertuduh deh tuh, gue yang kena COVID istilahnya kan. Tahun ini mau punya kena COVID nih, berdoanya gede banget soalnya. Gue bilang sakit COVID ini dihancurkan dalam nama Yesus, bener hilang. Gue doain juga tetangga gue, soalnya gara-gara gue tuh tetangga gue kena semuanya. Sederet. Akhirnya sembuh, puji Tuhan. Jadi istilahnya tuh tetap pertolongan tuh ada ya. Iya. Pertolongan Tuhan nyata banget ya. Kita lihat dari Kak Tongki, kalau lihat hidupnya udah nyanyi di tempat-tempat hiburan malam, tapi tetap bisa jaga. Yes. Iya. Ya Tuhan pakai dan segala rupanya, dan juga di COVID juga ternyata Tuhan sembuhin. Iya, lewat mukjizat. Mukjizat. Iya. Nah, ini mungkin terakhir kali ini. Iya. Kan kita tahulah orang Ambon. Iya. Ya, beta juga orang Ambon, kantor sumber sini orang Ambon yang bicara. Pernah ya namanya tuh masuk dunia perkelahian. Nah. Perkelahian. Iya. Agak ribet ya ngomongnya. Iya. Baku tumbuk lah. Baku tumbuk. Nah, Kak Tongki pernah nggak tuh masuk ke dunia kayak gitu Kak? Puji Tuhan nggak pernah. Mungkin karena fisik gua kecil kali ya, nggak ada postur juga. Maksudnya nggak ada potongan juga, nggak ada basic juga. Tapi kok pukulin orang pernah. Sampai anjir pernah. Itu gimana Kak lu sampai situ akhirnya lo berhenti buat Yang paling parah deh, ceritain paling parah yang tumbuk orang gitu. Nih gua ada dulu ada, ya gua bilang aja lokasinya lah ya, terserah deh. Dulu lokasinya gua di PLU pernah. Jadi ada temen gue tuh dipukul lah sama kampung sebelah. Nggak lama dateng lah tuh jagoannya. Wah, tangan pendek, akar-akar kiri kanan, cincinnya udah keluar jurus macan lah segala macem. Anak-anak gak ada yang berani maju kan. Gue mentek dari belakang, set. Nengok dari belakang, gue ambil bata yang gede. Pas dia lagi ngeluarin jurus harimau, gue sikat pakai batu gede. Pum, dia jatuh harimaunya.
Harimau. Besokannya gue pulang ke rumah kan gue di Bojong kan. Besokannya pas gue beli rokok, ya Tuhan, gue bilang dia sini perban semua, dia yang gue pukul semalam. Gue bilang padahal heboh banget itu, padahal pendekar katanya ya, pendekar jurus harimau. Iya, Sikat batu harimau tidur juga. harimau tidur. Mulai dari situ gue nyesel, gue takut jadi karma. Gue mikir kalau gue nanti dipukul orang, pasti gue mukul orang, gue pasti akan dipukulin orang. Oh iya. Okay. Bener kejadian, gue pernah dipukulin orang. Akhirnya di situ gue, ada kakak lagi gue berdua. Akhirnya di situ ya gue mau nyanyi aja lah. Iya. Karena nggak kita so jagoan sama orang pasti nggak ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Oh iya betul. Terus yang jago sekalipun pasti masih ada. Ya akhirnya gue sama adik gue mikir, udahlah kita janganlah yang kayak gitu. Lagian bukan basic kita bukan di situ. Benar. Iya. Terus ya kebetulan dibimbing sama om gue sama Ino juga. Ya gue selalu diingetin tentang firman Tuhan, kebaikan. Ya udah akhirnya kita milihnya ya tobat aja. Tapi kalau masuk di dunia preman gitu nggak pernah. Amit-amit jangan sampai, maksudnya janganlah. Iya. Oh baku tumuk pernah gitu. Puji Tuhan. Ya mukulin pernah. Jadi jangan dipikir orang Ambon harus selalu masuk Jadi preman, jadi ribut. Tapi jangan coba korek orang Ambon. Itu jago berantem semua dari kecil. Dari kecil pasti diadu semua tuh jago. Nggak ada yang takut. Betul. Keren. Ya itu pilihan sih. Nah sekarang nih penutup Kak. Kak Tongki kan sekarang kalau Ino lihat juga lagi ada namanya komunitas yang Kak Tongki lagi bangun. Oh iya. Ya. Nah itu Betul. kita dengar nama komunitas itu Bakuraga itu gimana tuh Kak? Lucu sih, maksudnya banyak Dan orang yang tujuannya itu apa Ya. gitu? Jadi teman-teman yang ormas-ormas lain mungkin mereka seneng juga terus nanya, maksudnya Bakuraga itu namanya nama Ambon banget. Iya. Bakunya ada Bakuraga gitu. Ya pikirannya nih, artinya nih pasti kejahatan habis nih. Kejahatan. Ini kayaknya tingkat tinggi nih kejahatan. Soalnya di dalam tatuan kayak gue semua. Terus ya backgroundnya dilihat dari secara depan tuh nggak enak lah. Kayaknya hitam nih, bronze banget. Pasti tanya artinya apa Bakuraga? Badan kuat terasa gagah. Gue bilang artinya hidup sehat lah. Jadi komunitas sehat. Sukanya makan-makan, masak gitu. Walaupun ya di dalam ada teman-teman yang anggota TNI Polri ya banyak di dalam. Oke. Tapi kegiatan kita yang positif semua. Iya. Masak, olahraga, yang suka tinju diajarin tinju, ada yang guru tinju juga di dalam. Ada yang binaraga juga, ada yang guru tembak juga, banyak lah. Ada pebisnis. Wow. Ada pembisnis juga. Berarti bisa mewadahi anak-anak muda gitu ya? Iya, paling nggak mengarahkan kan. Iya. Kalau anak muda yang suka berantem, tinju aja. Iya benar-benar. Jangan tawuran Iya. mah. Ngapain? Nggak adil ya. Nanti kalau kalah lari. Iya. Kalau di ring kan nggak bisa lari sini. Pukul dulu, sampai pingsan dulu baru lu bilang. Oh keren. Ya gitu. Lucu aja, orang banyak yang nanya apaan tuh badan kuat terasa gagah. Maksudnya kalau lu mau hidup sehat, badan lu harus kuat. Iya. Baru lu enak dibilangnya gagah. Bakuraga. Ini sponsornya susu ultra lagi. Enggak lah. Mungkin Kanano ada yang mau tambahin? Wah udah lengkap semuanya kayaknya. Lengkap ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan tuh pimpin hidupnya Kak Tongki ya dari Amin. dari awal, Iya. dari main musik, bahkan ketika lagi di COVID, Iya, juga Tuhan fase tetap sakit ada gitu juga, ya. COVID. Dan ternyata puji Tuhan sekarang bisa mewadahi. Iya. Ya, mewadahi. Semoga semakin besar ya Kak Bakuraga. Benar. Amin. Bukan Jadi berkat. ormas gitu, Iya. ini komunitas yang puji Tuhan dalamnya tuh ada orang-orang ya polisi, tentara, Iya. bisnis, jadi positif Positif. gitu. Makanya kita lihat bahwa kehidupan Kak Tongki sampai hari ini kita lihat tetap ada pimpinan Tuhan. Yes. Gitu. Jadi jangan lihat dari tatonya nih. Ya. Ya kan? Jangan Udah lihat dari- tatoan terus di dunia malam ya kan. Pikirnya langsung aneh-aneh. Gitu. Benar. Yang tadi kan Anu bilang ternyata
orang hitam itu bukan orang hitam, maksudnya apa ya? Orang yang kerja malam gitu. Ya, kekudusan itu nggak dipengaruhi Di tempat, tempatnya ya. tapi diri sendiri. Diri sendiri. Ya, Tonggi aja bisa nggak di hiburan malam tapi dia nggak minum, nggak main perempuan Iya. dan segala rupanya gitu. Ya puji Tuhan sih gitu. Yes. Jadi teman-teman, Tuhan tuh tetap sertai kehidupan kita, apapun keadaan kita, yang penting kehidupan kita harus tetap berharap Yes. kepada Tuhan. Iya. Gitu. Apapun pekerjaan kita juga berharap pada Tuhan ya. Benar. Yes. Tuhan berkati kita, lindungi kita Benar. dimanapun kita berada. Nah, thank you banget Kak Tonggi sudah Thank you hadir banget, di Kak tempat Tonggi. ini, Siap. sudah jadi narasumber buat kita, dan semoga hari ini bisa memberkati banyak orang Yes. podcast Amin. hari ini, dan sukses terus buat bandnya, Bandnya, backline, sukses buat keluarga, bakuraganya, ya. anak sehat semua. anak sehat. Mau nambah anak lagi? Bisa. Udah cukup. Up. Bakuraga juga semakin. Iya, bakuraga semakin jaya. Iya. Oh itu ini ya, Sule, bukan Andre. Oke, demikian podcast kita kali ini, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Ya. Iya. sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau diberkati oleh video ini, teman-teman Ya. bisa share kesaksian-kesaksiannya, dan ke depan kita akan banyak kesaksian-kesaksian lagi dari orang-orang yang ternyata diubahkan sama Tuhan. Iya, yes. Gitu ya, Kanado ya. Oke. Betul. Ada pesan Kanado? Semakin cinta sama Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan. Kak Tonggi ada pesan-pesan buat milenial baper untuk terakhir? Semakin sukses dan dicintai Tuhan, mencintai Tuhan. Yes. Oke, demikian milenial baper. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Milenial baper, Milenial yang tidak hanya bawa. perasaan tetapi juga bawa perubahan. Yeah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah.